Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang emotional alchemy. Tapi berbeda dengan pertemuan sebelumnya, di sini kita akan menekankan pada konteks di mana kita terlibat dengan emosi yang kita rasakan atau alami. Kita larut di dalamnya, kita overwhelmed dan kita kewalahan. Pasti teman-teman juga pernah kan merasakan hal seperti ini dan juga mengalami keadaan ini. Kita di-attack oleh wave of mind atau serangan pikiran, dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi atau how to deal with that emotion. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang emotional alchemy tersebut, di mana kita sedang tenggelam dalam emosi yang sangat intens, dan bagaimana caranya untuk overcome emosi tersebut, atau bagaimana caranya supaya kita bisa berteman dengan emosi tersebut. Dalam beberapa situasi atau konteks itu kita pasti pernah akan merasakan emosi yang kuat gitu datang menghampiri kita. Ketika emosi kita itu intens, pasti logika kita itu akan menurun drastis gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir dengan jernih pada saat kita marah, pada saat kita sedih. Pasti ada situasi-situasi seperti itu kan. Dalam proses merasakan emosi yang intens ini, kita tuh membutuhkan pengembangan otot spiritual. Apa itu otot spiritual akan kita bahas di setelah ini. Emosi ini dan juga perasaan-perasaan kita, pikiran kita, itu tuh ada buat menguji dan mengetes kita untuk masuk lebih dalam ke dalam keberadaan kita. Nah, gimana tuh? Keberadaan kita itu kan pasti kan existence ya, yang consist of jiwa, terus abis itu ada juga spirit kan, tapi ada juga fisik. Nah, segala tantangan yang ada di kehidupan kita, segala emosi, segala pikiran, itu ada supaya kita tuh bisa mengenal diri kita lebih dalam, dan supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam keberadaan kita. Apa jadinya kalau misalkan kehidupan kita itu semuanya ringan, semuanya lancar, semuanya itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kita selalu mendapatkan apa yang kita mau. Nah, tidak akan ada yang namanya itu awakening, spiritual awakening to be precise. Kalau misalkan kita tidak melalui pergumulan batin, pergulatan batin, kita puas dengan apa adanya, kita puas dengan keadaan kita sekarang, kita pasti tidak memiliki suatu waktu atau suatu saat di mana kita tuh berkontemplasi, di mana kita memiliki pergumulan internal gitu. Kan dari pergumulan internal itu kita bisa mengenal lebih dalam diri kita bisa masuk lebih dalam ke dalam existence kita, dan kita akan mencapai suatu spiritual awakening. Kita akan mencapai the real me, atau aku yang sesungguhnya. Di kehidupan kita itu kan pasti ada tantangan kan, apalagi ada satu titik tertentu bahkan di mana mimpi kita tuh hancur, kita kehilangan semuanya yang kita punya di kehidupan kita sangat tertekan. Nah, kalau misalkan kita menjalani kehidupan kita dengan ego, pasti kehidupan itu akan terus mencambuk kita sampai kita akan menjadi egoless. Seperti yang sudah saya mention tadi, pergumulan dan pergolakan batin itu membawa kita kepada awakening. Sama juga seperti orang atau bahkan kita yang menjalani kehidupan kita tuh dengan ego. Pasti pergumulan dan pergolakan batin ini sangat inevitable, kita akan melaluinya, karena kehidupan itulah yang memberinya kepada kita supaya kita bisa mencapai awakening tersebut. Apa bedanya orang yang masih punya ego dan serious seeker? Kalau serious seeker, di tengah tantangan ini, di tengah pergumulan batin, di tengah pergolakan batin, itu dia sudah awakening. Jadi dia menghadapi atau dia mengalami pergolakan batin tersebut dengan keadaan sudah spiritually awakened gitu. Betapapun kehidupan itu penuh duka, betapapun kehidupan itu penuh kesedihan, yang bagi kita pasti kesedihan ya,
betapapun kehidupan itu sengsara, itu tidak berpengaruh terhadap dirinya. Karena kenapa? Karena serious seeker itu adalah happiness itself. Dirinya itu merupakan the epitome of happiness. Jadi betapapun dunia ini mau meruntuhkannya, dia tidak akan berpengaruh, dia tidak akan goyah, karena dia adalah happiness itself. Sekarang kita akan bicara tentang stres. Stres itu apa sih? Pasti kita sering banget kan sehari-hari dengar kata stres, dikit-dikit stres, dikit-dikit kalau misalkan kita merasa nggak enak, pasti kita bilangnya kita lagi stres. Yes, it's normal. Itu sebuah kosakata yang paling banyak dipakai oleh orang. Jadi, stres itu tidak selalu buruk. Itu bisa menjadi baik kalau misalkan kita memaknainya dengan tepat. Stres itu bisa menjadi cara untuk kita menstimulus diri kita sendiri loh, supaya lebih baik. Karena yang sudah saya katakan tadi kan, lewat pergumulan batin, lewat kegolakan batin, kita akan mencapai awakening. Sama juga seperti stres. Dari stres tersebut, dari proses kita mengovercome atau mengalahkan stres tersebut, kita bisa menemukan potensi-potensi diri kita yang kita tidak tahu. Contohnya aja nih, pas kita ada deadline kan, kita diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakan suatu tugas. Tapi di sini konteksnya kita nggak kita nggak menunda. Dalam di minggu pertama kita udah memikirkan konsepnya, kita udah merancang sedemikian rupa, tapi kita belum merasa struck gitu, kita belum merasa ini nih yang bakal bagus gitu presentasinya misal. Nah, minggu kedua kita masih belum juga, tapi mungkin 3 hari sebelum deadline atau 2 hari sebelum deadline kita ketemu suatu ide yang bagus gitu. Nah, dari pressure yang diberikan oleh stres inilah dimana kita bisa mengeluarkan potensi kita yang sebenarnya kita tidak tahu itu ada gitu. Stres itu tidak selalu buruk, dia juga memiliki sisi positif kalau misalkan kita bisa memaknainya dengan tepat. Nah, tapi perlu diketahui juga kalau misalkan kita membiarkan stres tersebut dalam jangka waktu yang panjang gitu, kita hanya membiarkannya, kita tidak berusaha untuk overcome stres ini, itu sangat berbahaya untuk kesehatan mental kita. Jadi sangat penting untuk take care of our mental health, sangat penting untuk berusaha gitu, gimana caranya nih supaya kita bisa bukan keluar ya, tapi kita bisa berteman gitu dengan stres ini. Kita bisa melalui masa-masa ini, masa-masa yang kita namai stres tersebut. Jadi, dari manakah stres itu datang? Ada 2 sumber. Sumbernya adalah stres internal dan juga eksternal. Sesuai namanya, kalau internal itu kan berarti dari dalam ya. Berarti kita stres karena mungkin kita memikirkan emosi dari masa lalu gitu, baik yang disadari maupun yang tidak disadari gitu. Tiba-tiba aja muncul gitu kejadian yang tidak mengenakan di hati kita, tiba-tiba muncul. Semua emosi dari masa lalu itu muncul secara tiba-tiba atau secara tidak sadar gitu. Kalau misalkan eksternal apa dong berarti? Kalau eksternal ya dari luar kan, mungkin kita stres karena kuliah, karena relasi, mungkin sama orang tua kita punya masalah, terus juga ada keluarga, misalkan situasi keluarga kita, situasi keuangan kita membuat kita stres, terus habis itu bisnis mungkin, kalau misalkan ada orang yang memiliki bisnisnya belum berjalan dengan lancar, nah ini kan bisa membuat kita stres ya, membuat kita merasa tidak nyaman gitu, tidak stabil. Level stres yang kita alami setiap saat ini merupakan gabungan dari stres internal dan juga stres eksternal kita. Dan pastinya mental health itu kan berpengaruh ya ke physical health juga. Jadi kalau misalkan kita stres, itu pasti akan berpengaruh juga terhadap fisik kita. Mungkin dari ekspresi kita, mungkin dari aura kita, dan juga dari kesehatan kita. Misalnya kalau misalkan kita lagi stres, pasti kita bakal merasa pusing kepala, kita akan merasa tidak nafsu makan gitu. Nah
ini berpengaruh banget ya terhadap fisik kita, stres ini. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita cari solusinya, kita analogiin dulu nih stres internal dan eksternal ini sebagai tungku mental. Kalian tahu kan tungku itu apa? Yang kita pakai, bukan kita pakai sih, berupa tungku itu kan alat masak gitu, jadi kayak kompor gitu kan, yang dipakai di masa lalu gitu, pas masih belum ada kompor gas gitu misalnya. Semakin besar api di tungku ini, pasti kan air yang di dalam tungku semakin panas kan. Nah, kondisi air itu sama dengan kondisi mental atau jiwa kita. Kalau misalkan temperaturnya naik, kalau misalkan temperatur airnya naik, pasti kan dia menjadi mendidih dan dia berusaha keluar dari si tungku itu. Ada juga sumber api tungku ini, yaitu apa? Gas LPG kan misalnya, atau kalau misalkan masa lalu mungkin kayu bakar. Gas LPG ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 gas LPG misalnya, 3 sumber. Ada gas LPG masa lalu, ada gas LPG masa depan, dan juga ada gas LPG masa kini. Nah, besarnya volume gas ini yang bisa menentukan besarnya api ini kan tergantung dari operator yang mengatur katup kan. Nah, kalau misalkan operatornya lalai dan apinya menjadi sangat besar misalnya, volume gasnya menjadi sangat besar, itu kan airnya pasti menjadi sangat panas dan mendidih gitu. Bisa-bisa airnya malah tumpah-tumpah dari pancinya. Makanya kita harus mengatur katup ini kan, supaya tidak ada kecelakaan yang terjadi. Nah, operator di sini itu adalah kesadaran diri kita. Kitalah yang bisa mengatur si katup ini supaya apinya juga tidak terlalu besar dan juga airnya juga tidak menjadi terlalu mendidih, dan supaya airnya juga tidak tumpah dari panci. Seringkali kita itu tidak sadar atau tidak mau sadar untuk secara sadar membuat diri kita sadar. Nah, maksudnya gimana?